Karena tempat ini merupakan Laut Galilea. Laut ya, yang kalau kita lihat memiliki beberapa nama. Nah, Laut Galilea ini kalau kita lihat merupakan bagian paling utara ya dari Tanah Perjanjian. Tanah Perjanjian ini adalah tempat di dunia ini satu-satunya tempat yang ada gelarnya dari Tuhan loh. Gelarnya apa? Seperti Indonesia, orang Indonesia memberikan gelar Nusantara. Kalau Tanah Perjanjian ini Tuhan mengatakan kepada orang Israel, tanah yang berlimpah susu dan madu. Artinya peternakan di daerah ini akan sangat berhasil. Kemudian pertaniannya pun akan paling berhasil di seluruh dunia loh. Kalau kamu mau makan ya, jeruk yang paling manis adalah dari daerah Israel. Kalau kamu mau makan buah persimmon yang paling manis juga dari daerah ini. Mau makan anggur yang paling bagus juga dari daerah ini. Nah, sekarang kita lihat ya, ada sebuah danau yang sangat besar disebut Danau Galilea. Dari danau ini mereka mendapatkan air di Sungai Yordan yang mengalir ke Laut Mati. Nah, di samping danau ini ada beberapa kota yang kita kenal dengan kota Korazim, kota Kapernaum, kota Tiberias, dan sebelahnya ada kota Betsaida. Nah, sekarang kita lihat ya. Danau ini dilihat dari foto satelit ya. Sangat besar ya. Ini danau yang kelilingnya ini 55 km. Kemudian lebarnya 12 km, panjangnya 22 km, ini saya bulatkan. Kemudian ya total area luasnya 166 km persegi. Dan ini merupakan danau yang paling rendah di permukaan bumi. Berapa meter tuh? 212 meter di bawah permukaan bumi loh. Danau ini loh. Nah, saking besarnya disebut sebagai laut. Kalau kita lihat nama yang pertama itu muncul di kitab yang disebut ya, kitab Taurat, kitab Bilangan, dan kitab Yosua. Disebut Laut Kineret ini kalau kita lihat ya. Kenapa namanya Kineret? Karena bentuknya seperti perut gitar. Ya, perut gitar ya. Kemudian diberi nama Danau Galilea yang tadi kita baca dalam Injil Markus, sedangkan Injil Lukas memberi dia nama Danau Genesaret. Kemudian di sebelah barat dari danau ini ada kota yang bernama Tiberias, yaitu nama kaisar kedua dari kaisar Roma. Kemudian setelah itu daerah ini dikuasai oleh orang Arab, diberi nama, kalau kamu lihat ya, nama apa tuh? Minya. Jadi ada 5 nama ya dari danau yang paling bagus di muka bumi ini. Ini pemandangannya ya pada saat matahari terbit. Cantik sekali. Danaunya begitu cantik, pantainya juga begitu indah, begitu banyak bunga, begitu banyak burung, sehingga Tuhan Yesus bilang, kalau kamu khawatir, kamu lihat bunga-bunganya dipelihara Tuhan, kamu jangan tak khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu lihat burung-burungnya yang banyak di situ, kamu tidak boleh khawatir. Karena burung dipelihara Tuhan, bunga dipelihara Tuhan, apalagi kamu, ya, anak-anak Bapak Sorgawi. Begitu indah. Nah, ini dibuat lukisan oleh orang yang bernama Rafael, ya. Rafael. Nah, Rafael ini pelukis di barat, ini melukiskan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya menangkap ikan. Ini perahu yang ditemukan di dasar dari Laut Galilea. Seperti ini ya perahunya ya, cukup besar ya, bukan perahu kecil ya. Ini ada di museum. Kemudian turis sering berkunjung ke situ. Ini gambar pada tahun 1891. Nah, ini disebut ikan Petrus. Ikan Petrus ya. Seperti gurame begitu ya. Seperti ikan mas. Dan saya pernah ke sana tahun 2004 mencicipi ini.
ya, ikan disebut ikan Santo Petrus. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, boleh dipinggirkan.